Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Para sahabat cecak santri yang budiman, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, pundaknya lapang panjang, berpenampilan cukup tampan, kulitnya kemerah-merahan, dagunya selalu menempel di dada, melihat pada tempat sujudnya. Ialah Uwais Al-Qarni. Nama lengkapnya Abu Amr Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani. Adalah penduduk dari Qoron di Yaman. Ia lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan meninggal pada tahun 657 Masehi, dimakamkan di Rokoh, Suriah. Uwais Al-Qarni tinggal di pinggiran negeri Yaman. Tidak mempunyai sanak famili kecuali hanya seorang ibu yang telah tua renta dan lumpuh. Hanya penglihatan kabur yang masih tersisa. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk sekedar menopang kesehariannya bersama sang ibu. Bila ada kelebihan, ia pergunakan untuk membantu tetangga yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dirinya. Uwais adalah seorang pemuda yang sangat miskin. Dia hanya mengenakan pakaian buruk yang kusut. Hanya ada 2 potong pakaian yang ia miliki. Satu untuk dia pakai menutupi badan, yang satunya dia pakai sebagai selendang yang menjuntai di pundaknya. Tidak seorang pun yang menghiraukan Uwais. Mungkin karena kemiskinannya, apalagi walaupun dia berparas rupawan, Allah mengujinya dengan penyakit soplak. Seluruh badannya belang-belang. Uwais sangat menyayangi dan patuh kepada ibunya. Sehari-hari selain mencari nafkah dengan mengembala kambing, Uwais sibuk mengurus ibu dan beribadah, berpuasa di siang hari dan bermunajat di malam hari. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam ketika seruan Rasulullah SAW menyembah dan beribadah kepada Allah menembus hingga ke Yaman. Syariat dan ajaran Islam yang sampai ke telinganya sangat menarik hatinya yang sudah sejak lama merindukan datangnya kebenaran. Banyak tetangga yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sekembalinya di Yaman, mereka memperbarui rumah tangga mereka dengan cara kehidupan Islam. Alangkah sedihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka itu telah bertamu dan bertemu dengan kekasih Allah penghulu para nabi. Kecintaannya kepada Rasulullah menumbuhkan kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan sang kekasih. Tetapi apalah daya, ia tak punya bekal yang cukup untuk ke Madinah yang berjarak lebih dari 900 km dari tempat tinggalnya. Apalagi ia mempunyai seorang ibu tua yang sudah lumpuh dan hampir buta. Hari berganti dan musim berlalu, dan kerinduan yang tak terbendung membuat hasrat untuk bertemu tak dapat dipendam lagi. Akhirnya pada suatu hari Uwais memberanikan diri menceritakan hasratnya yang sudah lama dia pendam. Mendengar cerita anaknya, sang ibu tersenyum, kemudian katanya, "Pergilah, temui nabimu di rumahnya, tapi jika sudah berjumpa, lekaslah pulang." Betapa gembira hati Uwais. Dia segera berkemas, menyiapkan segala sesuatunya. Kepada seorang tetangga, Uwais meminta tolong agar sementara waktu merawat ibunya. Dengan berbekal seadanya, Uwais memulai perjalanan yang diperkirakan lebih dari 900 km dengan berjalan kaki. Jalur perjalanan yang sangat ganas ia lalui, gurun pasir yang luas dan terik yang tak jarang bisa menyesatkan, rasa dingin yang menggigil ketika malam hari. Ia mendaki pebukitan yang terjal dan menuruni bukit yang curam. Apalagi tak jarang bertemu dengan penyamun jahat yang menghadang di tengah padang pasir. Uwais tidak mempedulikan semua itu demi perjumpaan dengan Nabi yang dirinduinya. Tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segera ia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Rasulullah yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Rasulullah SAW sedang tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang.
Betapa kecewa hati sang perindu, dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukannya tak bisa ditemui. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Rasulullah SAW dari medan perang. Tapi kapankah beliau pulang? Sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar cepat pulang ke Yaman. Karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya tersebut mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akhirnya dengan berat hati ia pamit kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an untuk segera pulang ke negerinya. Uwais Al-Qarni hanya menitipkan salam untuk Rasulullah SAW dan melangkah pulang dengan perasaan haru. Peperangan telah usai. Ketika Rasulullah SAW sudah berada di rumah, beliau bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu an tentang seseorang yang mencarinya ketika ditinggal perang. Dikatakannya bahwa orang yang datang mencarinya adalah Uwais Al-Qarni. Ia seorang penghuni langit. Mendengar perkataan Rasulullah, Siti Aisyah dan para sahabat yang sedang berkumpul tertegun. Siti Aisyah bercerita, benar ada yang mencari Rasulullah SAW, tetapi segera pulang kembali ke Yaman karena dia di rumahnya meninggalkan seorang ibu yang lumpuh dan nyaris buta. Rasulullah pun bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikan, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Sesudah itu, Rasulullah memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, seraya berkata, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Demikianlah, meskipun Rasulullah SAW belum pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, namun nama Uwais disebut sebagai pemuda penghuni langit. Pada suatu hari, Ibu Uwais mengajukan sebuah permintaan kepada anaknya. Uwais, anakku, mungkin ibu tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Bisakah kau ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji? Katanya. Uwais terdiam dan termenung. Hatinya bergolak. Uwais tidak mungkin menolak keinginan ibunya, sementara dia tidak mempunyai bekal dan kendaraan untuk membawa ibunya dari Yaman ke Mekah. Seandainya ia memiliki unta atau keledai, mungkin untuk bekal sekedarnya bisa dia usahakan. Satu-satunya cara adalah dengan menggendong ibunya. Tapi apakah dirinya akan mampu berjalan sambil menggendong ibunya sejauh lebih dari 500 km? Maka pada suatu hari, Uwais membeli seekor anak lembu. Orang-orang melihat tingkah laku Uwais, mereka keheranan. Apalagi ketika Uwais membuat kandangnya di puncak bukit. Setiap hari Uwais terlihat menaiki dan menuruni bukit sambil menggendong anak lembu. Orang pun mencemooh tingkah Uwais dan mereka menganggap jika Uwais telah gila. Namun Uwais tak bergeming. Setiap hari tak pernah terlewatkan dia menggendong anak lembu itu. Makin hari anak lembu makin tumbuh menjadi semakin besar dan makin besar juga tenaga yang dibutuhkan untuk menggendongnya. Kendati pun demikian, Uwais masih tetap kuat mengangkatnya. Tanpa terasa, waktu 8 bulan terlampaui. Uwais menjadi seorang pemuda perkasa yang tangguh. Kini dia yakin jika dirinya tidak akan kesulitan berjalan sambil menggendong ibunya hingga ke tanah suci Mekah. Musim haji tiba, maka berangkatlah Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Padahal secara logika, jarak Mekah ke perbatasan Yaman itu sekitar 590 km. Ketika tawaf, Ibu Uwais tidak bisa menahan haru. Air matanya bercucuran dan tangisnya pecah ketika dia melihat Ka'bah ada di hadapannya. Masih dalam gendongan sang anak, Ibu Uwais mendengar lirih doa Uwais. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu. Demikian diucapkan Uwais terus-menerus. Ibu Uwais keheranan dan bertanya, bagaimana dengan dosamu? Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga, jawab Uwais. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais ketika itu juga disembuhkan dari penyakit sobaknya.
hanya tertinggal bulatan putih di telapak tangannya. Ketika peristiwa ini terjadi, Rasulullah telah wafat. Tetapi sisa penyakit sopak di telapak tangan Uwais inilah yang disebutkan Rasulullah ketika menyampaikan ciri-ciri untuk mengenali Uwais Al-Qarni kepada para sahabatnya. Waktu berjalan dengan cepat. Sepeninggal Rasulullah, kepemimpinan Islam digantikan Abu Bakar Siddiq, kemudian digantikan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib akan sabda Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni. Umar bin Khattab memerintahkan untuk mencari informasi tentang Uwais jika datang kafilah dari Yaman. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Pada suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar bin Khattab bersama Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni ada datang bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar bin Khattab bersama Ali bin Abi Thalib sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar bin Khattab bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memberi salam. Ternyata Uwais sedang menjalankan sholat. Selesai sholat, Uwais menjawab salam khalifah dan mendekati kedua sahabat Nabi Muhammad SAW itu dengan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Dan benarlah, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Khalifah bertanya, siapa namamu? Uwais menjawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang disampaikan Rasulullah sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan dan berdoa membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah berjanji akan menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun segera saja Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Demikianlah Uwais Al-Qarni. Sepanjang hidupnya tidak diketahui banyak orang. Orang-orang hanya mengenali jika Uwais hanyalah penggembala domba yang miskin. Sampai pada saatnya, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Meninggalnya Uwais Al-Qarni menggembarkan sisi kota. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyak orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke liang kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Orang-orang tercengang, mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya wahai engkau Uwais? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah orang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi saat wafatmu, engkau menggembarkan seluruh penjuru kota dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit.